Ya, selamat pagi Pak Nasrun dan Pak Dwi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Jogja. Selamat pagi Sentani. Selamat pagi. Kelihatannya cerah-cerah ya. Pak Nasrun dan Pak Dwi, kita semua di sini full power Pak. Jadi full pasukan juga. Jadi hampir 99% itu komplit. Jadi kami berharap diskusi kali ini sangat menarik buat kami. Dan juga mudah-mudahan jaringan kita ini bagus, tidak ada kendala. Kita berharap demikian Pak. Terima kasih. Oke. Sebetulnya tadi hampir 100%. Tadi Dokter Dian mau bergabung ke sini tetapi tidak jadi karena harus kembali ke Papua cari tiket pesawat dan kepengen ikut di Jogja sebetulnya. Pas di Jogja sama Bu Neni juga pengen ikut tapi ternyata harus kembali ke Papua. Saya tidak tahu ada apa. Ya batal deh tadi. Iya, sangat disayangkan sekali Pak. Kita juga mau melihat langsung Dokter Dian di sana sebenarnya, tapi karena halangan seperti itu ya kita juga bisa menerima. Oke, Pak Dwi dan Pak Nasrun mungkin menyingkat waktu kita mulai saja. Silakan Pak Nasrun. Oke, selamat pagi teman-teman di Sentani. Selamat siang. Selamat pagi apa siang? Sebelum mulai adakah yang bisa mod satu atau dua orang deh mod. Silakan mod. Yang modnya Irman tuh. Pak Nasrun, saya bisanya tari perut Pak, bukannya mau Pak. Jadi kami persilakan ibu bidan untuk mau satu saja. Ya, terima kasih. Ini ada satu keluarga, ibu dan bapak. Kebetulan sudah punya anak yang banyak, jadi dorong ke dokter, terus mau sampaikan kalau mau membatasi anak, toh. Jadi dong pergi konsultasi, terus kebetulan dia punya istri juga sudah berumur juga. Jadi dia bilang, dokter ini bagaimana? Saya punya anak ini sudah banyak, jadi saya mau stop dulu. Terus dokter bilang, oh iyo, kalau begitu dokter kasih kondom. Saya ada kondom sih. Iya. Kebetulan langsung dokter yang ada di dokter sarankan untuk karena punya anak banyak, jadi dong pakai kondom saja. Jadi dokter bilang begini, Bapak, nanti pulang kalau mau sama-sama dengan mama, maksudnya nanti kalau mau hubungan, nanti Bapak pasang di Bapak pu organ. Jadi nanti pasang di Bapak pu organ. Sudah, tanpa tanya lagi Bapak pulang, sudah 9 bulan kemudian Gin datang, mama sudah hamil besar. Dokter bingung, terus dokter bilang, baru barang yang saya kasih tuh, alat yang saya kasih waktu itu. Bapak bilang, aduh dokter, saya punya di rumah saya tidak ada organ, yang ada hanya piano, jadi saya pasang di piano. Dia bilang gitu. Iya.
Dia bilang dia punya rumah tuh tidak ada organ, yang ada piano, jadi dia pasang barang di piano, jadi mama hamil. Iya, terima kasih. Mas Firman, kita mulai saja. Kita mulai dengan presentasi dari 3 puskesmas tentang topik desentralisasi kesehatan sesuai dengan kasusnya. Nanti setelah itu akan ditanggapi oleh Pak Dwi sebagai narasumbernya. Nanti habis itu kita tanya jawab dan akhirnya kita dudukkan. Kita targetkan sampai jam 12 di sana kita bisa selesai karena ada Jumatan dan lain-lain. Jumatan jam 12 kan ya Mas Firman? Ya, kita sini Jumatan jam 12 lewat 10 Pak, jadi kita bisa off jam 12 kurang 10. Oke, ya. Oke, silakan Mas Firman di setiap puskesmas. Baik, kita mulai pertama kali Puskesmas Depapre. Oke. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, UGM. Selamat pagi, Bendani. Selamat siang. Oke. Terima kasih. Kami dari Puskesmas Depapre berusaha untuk menguak wacana yang sudah diberikan oleh UGM kepada kami. Pertanyaan pertama, dari hasil diskusi kami, bagaimana pembuatan perencanaan di Puskesmas melaksanakan mini lokakarya dan menentukan kegiatan atau program yang dibutuhkan. Yang B, menyusun program yang akan dilaksanakan di lingkungan Puskesmas. Yang C, koordinasi setiap program yang didapat di Puskesmas ke Dinas Kesehatan. Kedua, bagaimana hasil dari perencanaan tersebut? Kami menjawab, mensosialisasikan kepada semua staf Puskesmas. B, menjalankan atau mengerjakan setiap program. C, melakukan pencatatan dan pelaporan. Yang ketiga, sebutkan beberapa masalah lain yang terjadi di Puskesmas. Kami menjawab, terabaikannya program di Puskesmas yang tidak tercatat di Dinas Kesehatan. Tidak ditindaklanjuti perencanaan program yang dibuat di Puskesmas. Tidak adanya monitoring dan evaluasi untuk program yang dibuat untuk Puskesmas. Pertanyaan analis. Setelah membaca kasus tersebut, apa saja masalah-masalah desentralisasi yang dapat Anda identifikasi? Kami menjawab, kegiatan yang direncanakan Puskesmas tidak ada dalam perencanaan Dinas Kesehatan. Program yang disusun oleh Dinas tidak sesuai di Puskesmas. Yang kedua, dari beberapa masalah yang teridentifikasi, pilih salah satu masalah desentralisasi yang paling penting yang selalu Anda cari solusinya. Kegiatan Puskesmas yang tidak ada dalam perencanaan Dinas Kesehatan. Ketiga, apa penyebab masalah utama tersebut? Cobalah analis dengan menggunakan konsep-konsep desentralisasi kesehatan. Kami menjawab, mengejar cakupan dengan memenuhi cakupan SPM Dinas Kesehatan. Untuk mencapai target minimal di Puskesmas, koordinasi yang kurang. 4. Apa saja kekuatan yang harus dimiliki oleh pimpinan Puskesmas dalam era desentralisasi ini? Penguasaan program-program yang diberikan oleh Dinas Kesehatan, loyalitas terhadap staf Puskesmas, demokrasi pengambilan keputusan,
Bagaimana penguasaan dan pemahaman pimpinan koordinasi desentralisasi? Penyesuaian terhadap situasi dan koordinasi di lingkungan puskesmas. Pak Nasrun, suaranya feedback Pak, suaranya kembali. Coba tolong. Ya, sedang diupayakan. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Masih feedback tidak? Sudah tidak Pak. Sudah tidak Pak. Oke, makasih. Ya. Yang terakhir adalah pemecahan untuk memecahkan masalah. Identifikasi alternatif penyelesaian prioritas masalah yang telah Anda simpulkan. Desentralisasi jangan setengah-setengah hati. Setiap program yang ada di puskesmas harus ditambah di dinas kesehatan. Sebutkan satu alternatif solusi prioritas bagi pemecahan masalah tersebut. Desentralisasi jangan setengah hati. 3. Bagaimana Anda dapat memutuskan dan mengukur bahwa solusi tersebut adalah yang terbaik yang dipilih? Kami menjawab, karena segala sesuatu yang dilakukan dengan sepenuh hati akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Adanya SOP yang tersedia di puskesmas. 4. Bagaimana Anda membuat rencana implementasi dari solusi yang telah dipilih? Susunlah rencana implementasi secara lengkap. Kami menjawab, memasukkan program puskesmas yang belum ada di dinas kesehatan ke dinas kesehatan. Pencatatan program-program oleh dinas kesehatan harus mengacu pada rencana strategi. Perencanaan yang dibuat oleh puskesmas harus ditindaklanjuti oleh dinas kesehatan. Dinas kesehatan jangan selalu mengejar program. Terima kasih dari Puskesmas Depapre. Sebentar, dari Puskesmas Depapre saya ingin klarifikasi sedikit. Halo? Ya, halo. Ya, tolong dijelaskan program apa yang di Puskesmas tidak ada di dinas. Bisa diperjelas. Contohnya. Tadi apa? Apa contohnya? Ya. Baik Bapak, selamat pagi di sana. Memang ada beberapa program kami, misalnya seperti program untuk menurunkan angka malaria, yang itu memang dia salah satunya memang untuk di dinas, memang programnya adalah program malaria. Tapi kita ada buat sub-subnya, tapi sub-subnya itu tidak dimasukkan dalam program di dinas. Misalnya seperti program PLA untuk malarianya. Itu suatu program yang dijalankan hanya di puskesmas tanpa adanya laporan program itu, tanpa adanya dilaporkan ke dinas. Begitu. Itu salah satunya. Baik, terima kasih. Itu sudah cukup jelas. Mungkin bisa dilanjutkan dengan tugas lain. Baik Pak, kami dari Puskesmas Sentani Pak. Ya, silakan. Ya, kita lanjut diskusi kasus. Pertanyaan pertama, bagaimana pembuatan perencanaan di Puskesmas? Jawaban kami dari Puskesmas Sentani, Kepala Puskesmas membagikan formulir perencanaan program kepada setiap penanggung jawab ruangan untuk didiskusikan dan diisi di setiap ruangan. Jawaban yang kedua, membahas program yang telah diisi di minilog untuk dibuat perencanaannya. Yang ketiga, Kepala Puskesmas dan semua penanggung jawab atau tim menyusun POA untuk 1 tahun dan disosialisasikan. Jawaban keempat, POA yang sudah disosialisasikan bersama diserahkan ke Dinas Kesehatan. Pertanyaan kedua, bagaimana hasil dari perencanaan tersebut? Jawaban pertama, tidak semua perencanaan dapat dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, hasil perencanaan berupa POA diperbanyak dan dibagikan ke setiap ruangan untuk menjadi acuan dalam setiap bagian-bagiannya.
Yang ketiga, hasil perencanaan sewajibnya dijalankan dengan baik sesuai dengan hasil keputusan bersama. Pertanyaan ketiga, sebutkan beberapa masalah lain yang terjadi di puskesmas. Jawaban pertama, kegiatan dan perencanaan dilaksanakan tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan bersama. Yang kedua, laporan kegiatan tidak sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Keempat, sarana dan prasarana alat kesehatan yang tidak memadai. Pertanyaan analisis. Pertama, setelah membaca kasus tersebut, apa saja masalah-masalah desentralisasi yang dapat Anda identifikasi? Jawaban kami, kurangnya pengawasan terhadap setiap program yang telah direncanakan, baik di dinas maupun puskesmas, sehingga tidak tepat pada sasaran. Yang kedua, Dinas Kesehatan kurang menampung aspirasi puskesmas dalam pembuatan perencanaan. Ketiga, terjadinya kegiatan program yang diulang-ulang tiap tahunnya. Pertanyaan kedua dari analisis, dari beberapa masalah yang teridentifikasi, pilih salah satu masalah desentralisasi yang paling penting yang perlu Anda cari solusinya. Perencanaan program yang kurang tepat sasaran akan sering diulang tiap tahunnya dan Dinas Kesehatan kurang menampung aspirasi puskesmas dalam pembuatan perencanaan. Pertanyaan ketiga, apa penyebab masalah utama tersebut? Cobalah analisis dengan menggunakan konsep-konsep desentralisasi kesehatan. Jawaban kami, daerah yang diberikan kebebasan mengatur program yang tepat sasaran malah tidak bisa menyusun program dengan tepat. Dua, berbagai penyimpangan dalam hal penggunaan keuangan sehingga menghambat pencapaian program. Tiga, hasil program perencanaan yang berbeda antara pusat dan daerah. Pertanyaan keempat, apa saja kekuatan yang harus dimiliki oleh pimpinan puskesmas dalam era desentralisasi ini? Jawaban kami, berpikir konseptual, pimpinan mampu mengembangkan perencanaan yang terstruktur dengan baik. Kedua, kemampuan manajemen yang baik, karena pemanfaatan sumber-sumber dana yang ada harus mampu dimaksimalkan dengan keterbatasan yang ada. Yang kelima, bagaimana penguasaan dan pemahaman pimpinan kondisi desentralisasi? Jawaban kami, seringkali pimpinan tidak mengembangkan kemampuannya. Kedua, untuk meningkatkan potensi daerah dalam rangka pelayanan kesehatan. Pemecahan masalah. Pertanyaan pertama, identifikasi alternatif penyelesaian prioritas masalah yang telah Anda simpulkan. Jawaban kami, adanya upaya menampung aspirasi puskesmas melalui raker dalam menyusun program-program secara bersama-sama. Yang kedua, puskesmas wajib memperhatikan dan mengevaluasi setiap program yang pernah dilakukan agar dapat menyusun program berikut yang lebih terencana. Pertanyaan kedua, sebutkan satu alternatif solusi prioritas bagi pemecahan masalah tersebut. Dinas wajib bersama-sama dengan puskesmas dalam penyusunan rencana strategis dan mengadakan raker untuk menyusun program secara bersama-sama dan mengevaluasikan. Pertanyaan ketiga, bagaimana Anda dapat memutuskan dan mengukur bahwa solusi tersebut adalah yang terbaik yang dipilih? Jawabannya, rencana strategi yang disusun akan tepat sasaran. Kedua, penyusunan program bersama akan membuat setiap orang akan merasa lebih bertanggung jawab untuk melaksanakan program. Artinya dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Yang keempat, bagaimana Anda membuat rencana implementasi dari solusi yang telah dipilih? Susunan rencana implementasi secara lengkap. Jawabannya, puskesmas mengevaluasi hasil pelaksanaan program tahun sebelumnya. Yang kedua, puskesmas menyusun program berikutnya berdasarkan hasil evaluasi dan observasi terhadap masyarakat sasaran. Yang ketiga, dinas dan puskesmas mengadakan raker penyusunan program tersebut, adanya evaluasi untuk setiap tahapan program. Terima kasih. Selesai. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Wajahnya ada ketutupan itu. Wajah cantik baru. Sudah, Pak. Baik, saya akan coba mempresentasikan hasil diskusi kami dari Puskesmas Dosai untuk pertanyaan kasus. Pertanyaan pertama,
bagaimana pembuatan perencanaan di puskesmas? Jawaban kami, perencanaan dibuat bersama berdasarkan program kegiatan pokok dan program kegiatan pengembangan dengan melihat latar belakang permasalahan yang ada yang berkaitan dengan program tersebut. Yang kedua, dalam pembuatan perencanaan program di puskesmas, puskesmas tinggal menindaklanjuti program yang sudah dibuat oleh dinas. Yang ketiga, melengkapi perencanaan yang belum dibuat atau diprogramkan di dinas. Yang keempat, masing-masing bagian merencanakan programnya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana hasil perencanaan tersebut? Jawaban kami, program kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan, namun belum maksimal. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan beberapa masalah lain yang terjadi di puskesmas. Jawaban kami, adanya staf puskesmas yang kurang peduli dalam pembahasan pembuatan perencanaan program. Yang B, dalam pembuatan perencanaan kegiatan masih adanya staf yang mempercayakan kepala puskesmas. Pertanyaan analisis. Pertanyaan pertama, setelah membaca kasus tersebut, apa saja masalah-masalah desentralisasi yang dapat Anda identifikasi? Jawaban kami, belum adanya kewenangan secara penuh yang diberikan dinas untuk puskesmas. Yang B, puskesmas dan dinas kurang berkoordinasi sehingga belum terjalin kerjasama yang baik. Pertanyaan yang kedua, dari beberapa masalah yang teridentifikasi, pilih salah satu masalah desentralisasi yang paling penting yang perlu Anda cari solusinya. Jawaban kami, belum adanya kewenangan secara penuh yang diberikan dinas untuk puskesmas dalam pembuatan perencanaan program kegiatan. Pertanyaan yang ketiga, apa penyebab masalah utama tersebut? Cobalah analisis dengan menggunakan konsep-konsep desentralisasi kesehatan. Jawaban kami, secara teknis, dinas belum melihat kesiapan penuh puskesmas untuk melakukan kewenangan secara utuh dalam pembuatan perencanaan program maupun dana sebagai pendukung kegiatan. Pertanyaan untuk memecahkan masalah. Pertanyaan pertama, identifikasi alternatif penyelesaian prioritas masalah yang telah Anda simpulkan. Jawaban kami, maaf, masih ada pertanyaan lanjutan. Pertanyaan yang keempat, apa saja kekuatan yang harus dimiliki oleh pimpinan puskesmas dalam era desentralisasi? Jawaban kami, kekuatan tanggung jawab secara penuh dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Pertanyaan yang kelima, bagaimana penguasaan dan pemahaman pimpinan kondisi desentralisasi? Jawaban kami, dengan adanya desentralisasi kesehatan diharapkan pihak dinas dan puskesmas dapat bekerja sama atau berkoordinasi lebih baik lagi, sehingga kedepannya mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada dan dapat meningkatkan penguatan kapasitas masing-masing pihak. Pertanyaan untuk memecahkan masalah. Pertanyaan pertama, identifikasi alternatif penyelesaian prioritas masalah yang telah Anda simpulkan. Jawaban kami, A, harus ada kewenangan secara penuh yang dipercayakan dinas untuk puskesmas. B, dinas dan puskesmas harus lebih berkoordinasi lagi sehingga kerjasama yang baik dapat terjalin. Pertanyaan yang kedua, sebutkan satu alternatif solusi prioritas bagi pemecahan masalah tersebut. Jawaban kami, adanya kewenangan penuh yang dipercayakan dinas untuk puskesmas dalam mengambil kebijakan dan keputusan dalam hal ini perencanaan kegiatan. Pertanyaan yang ketiga,
bagaimana Anda dapat memutuskan dan mengukur bahwa solusi tersebut adalah yang terbaik yang dipilih? Jawaban kami, Puskesmas dapat menjalankan semua program yang telah direncanakan sehingga hasil dan standar yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan maksimal. Pertanyaan yang keempat, bagaimana Anda membuat rencana implementasi dari solusi yang telah dipilih? Susunlah rencana implementasi secara lengkap. Jawaban kami, A. Mengajukan rencana kegiatan yang menjadi prioritas program pokok dan pengembangan. B. Dinas dan Puskesmas duduk bersama untuk membicarakan perencanaan kegiatan program. Terima kasih, Pak. Sudah semua ya? Ya, baik Pak Nasrun. Demikianlah hasil presentasi dari teman-teman Puskesmas. Untuk kelanjutannya dan penerangan daripada narasumber kami persilakan. Oke, menarik rasanya diskusinya. Nanti kita akan coba mendengarkan tanggapannya dari Pak Dwi. Silakan Pak Dwi. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Iya, saya Dwi Handono. Saya dalam kesempatan ini menjadi narasumber untuk modul 3 tentang desentralisasi kesehatan. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan partisipasinya. Selama saya mengampu online ini, tampaknya ini yang paling full ya. Jadi, artinya ini yang paling lengkap barangkali ya. Biasanya sebelumnya banyak yang kosong gitu ya. Artinya banyak yang tidak hadir. Ya, saya terima kasih, mudah-mudahan semangat ini terus ada sampai nanti akhir kegiatan atau program kita. Baik Ibu sekalian, dalam komentar saya atau tanggapan saya terkait dengan tugas yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu sekalian, ya, secara keseluruhan saya menilai Bapak Ibu sekalian sudah jawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan baik ya. Nah, saya akan dalam kesempatan ini saya akan mencoba mengkomentari baik yang aspek teknis maupun aspek makronya. Ya. Mungkin saya makronya dulu Bapak Ibu sekalian. Jadi modul 3 ini terkait dengan desentralisasi kesehatan. Ini adalah, kalau kita lihat sejarahnya, ini dimulai tahun 2001 berlaku desentralisasi kesehatan. Artinya ini desentralisasi kesehatan ini suatu kebijakan nasional yang muncul setelah adanya reformasi. Jadi Bapak Ibu sekalian mungkin beberapa masih ingat tahun 98 Pak Harto itu dilengsarkan oleh para mahasiswa. Kemudian diganti oleh Pak Habibie dan seterusnya. Nah, sejak tahun 98 mulai bergulir isu untuk reformasi. Salah satu buah dari reformasi tadi adalah kebijakan desentralisasi. Jadi desentralisasi tidak hanya untuk kesehatan, tapi juga untuk semua. Itu rinciannya bisa dilihat dalam undang-undang yang ada di modul tadi ya. Misalnya Undang-Undang 25, Undang-Undang 32 dan seterusnya. Ya. Jadi memang tidak semua urusan itu didesentralisasi Bapak sekalian ya. Jadi tolong ya. Jadi dalam era desentralisasi sekarang, kesehatan memang didesentralisasi, tapi tidak semua urusan didesentralisasi. Contoh misalnya keuangan, ya, moneter. Jadi uang kita ini rupiah Bapak sekalian. Jadi tidak boleh misalnya di Papua mata uangnya lain gitu ya. Itu tidak boleh. Artinya itu tidak desentralisasi, tapi tetap. Kemudian keamanan terkait dengan pertahanan keamanan. Misalnya TNI. TNI ya dari itu ya cuma satu di Indonesia, TNI, Tentara Nasional Indonesia. Tidak boleh misalnya Papua punya tentara sendiri gitu ya. Itu tidak boleh. Atau yang itu untuk keamanannya juga adalah polisi. Nah, itu misalnya seperti itu. Ya. Kemudian selain itu ada juga misalnya kehakiman.
Ya. Jadi hakim pengadilan tinggi itu ya dari pusat sampai daerah ya sentralisasi. Ya. Kemudian ada lagi agama. Ya, jadi itu ada beberapa poin yang tidak didesentralisasi. Tapi di luar urusan-urusan itu, semua urusan pemerintah sudah didesentralisasi, termasuk kesehatan. Jadi ide awal dari desentralisasi ini Bapak-Ibu sekalian adalah keinginan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Nah, jadi itu tujuannya, tujuan awalnya ya. Jadi diharapkan dengan ada desentralisasi tiba-tiba saja seperti itu Pak. Saya juga kurang tahu, jadi langsung terputus. Sekarang sudah stabil lagi. Baik, suara saya terdengar jelas Pak Makilman? Iya, sangat jelas sekali Pak, sangat jelas. Oh. Bisa dilanjut. Iya, iya, makasih. Baik, maaf Bapak-Ibu sekalian ada gangguan teknis sehingga terputus. Jadi konsentrasi kita mungkin terganggu sedikit ya. Baik Bapak-Ibu sekalian, jadi saya ulangi lagi bahwa tujuan semangat desentralisasi itu adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Jadi maksudnya dengan daerah diberi kewenangan sampai ke kabupaten ya. Jadi desentralisasi itu di tingkat kabupaten ya. Itu diharapkan kabupaten bisa menampung aspirasi-aspirasi masyarakat dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Itu semangatnya Bapak sekalian. Jadi dengan kondisi semacam ini, sebetulnya kita mengharapkan adalah desentralisasi ini ya berjalan dengan baik. Artinya masyarakat lebih terlayani dengan baik. Itu yang semangatnya. Nah sekarang nanti kita bisa diskusi Bapak-Ibu sekalian, bagaimana kondisi di Papua khususnya di Kabupaten Jayapura. Ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kalau kita coba menukik pada masalah mikronya tentang perencanaan, tadi kita diskusi tentang perencanaan ya kasusnya. Jadi memang banyak ada Bapak-Ibu sekalian nih menyampaikan kurang koordinasi dengan dinas kesehatan. Kemudian ada kegiatan puskesmas tidak diakomodir oleh dinas. Puskesmas tidak diberi kewenangan penuh, misalnya seperti itu ya. Ya, jadi malah ada dinas melihat puskesmas belum siap dan sebagainya. Artinya di sini kita mencoba melihat Bapak-Ibu sekalian bahwa memang ada ya, apakah terjadi desentralisasi setengah hati di tingkat kabupaten? Ya. Ini yang pertanyaannya. Kalau kita baca modul Bapak-Ibu sekalian, modul 3, secara nasional itu memang terjadi desentralisasi setengah hati, khususnya di sektor kesehatan. Ya. Jadi sejak tahun 2001, saya cerita dulu secara nasional Bapak-Ibu sekalian ya, sebelum kita singgung masalah Kabupaten Jayapura. Secara nasional, sejak tahun 2001, ternyata sejak era desentralisasi, di awal-awal desentralisasi, Depkes, waktu itu masih Depkes namanya ya, sekarang Kementerian Kesehatan. Depkes melihat program-program kesehatan di banyak wilayah di Indonesia itu ternyata anjlok. Artinya cakupan-cakupannya menurun drastis.
pihak kabupaten, pihak daerah kurang memperhatikan sektor kesehatan. Kabupaten, kota lebih konsentrasi pada pembangunan fisik. Misalnya, bangun kantor gubernur, bupati, bangun jalan, bangun apalagi jembatan, pokoknya bersifat fisik. Program kesehatan itu menjadi nomor sekian. Nah, ini menyalahi konsep desentralisasi. Melihat tren seperti itu, kecenderungan seperti itu, Depkes saat itu melihat, wah, kalau begitu desentralisasi harus kepada daerah ini ternyata menjadi kontraproduktif, bersifat negatif. Jadi maunya mendekatkan pelayanan sehingga pelayanan lebih baik kepada masyarakat, tapi ternyata pelayanannya lebih buruk. Sehingga pada tahun-tahun berikutnya, mulai 2004 dan seterusnya, itu ada upaya dari Depkes untuk, tanda kutip ya, sentralisasi lagi. Ya. Jadi ada upaya semacam itu dari Depkes. Misalnya Bapak Ibu sekalian, kalau ada dana-dana waktu itu apa? Jamkesmas, dana-dana seperti itu ya. Itu ada upaya-upaya untuk sentralisasi dari Depkes. Termasuk saat ini Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian memiliki dana BOK, ada ya? Bantuan Operasional Kesehatan ya. Itu adalah sentralisasi sebetulnya. Jadi ini semua Bapak Ibu sekalian, kenapa kok Depkes atau sekarang Kementerian Kesehatan berlaku seperti itu? Jadi seolah-olah setengah hati. Karena Kementerian Kesehatan melihat daerah memang ternyata tidak semua baik memberikan pelayanan kesehatan. Ya, sehingga sebagian tetap Kementerian Kesehatan ikut campur atau ikut membantu. Nah, itu Bapak sekalian di level nasional seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana di level kabupaten? Kita masuk dalam situasi di level kabupaten. Nah, seharusnya level kabupaten adalah tidak setengah hati juga. Dia seharusnya memberikan kesempatan atau kewenangan kepada puskesmas. Karena puskesmas adalah yang paling tahu kondisi real di masyarakat yang di wilayah kerjanya. Maunya apa di masyarakat di sana adalah puskesmas tahu betul. Nah, harusnya seperti itu. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, sekarang kembali kepada puskesmas. Kalau memang semangat desentralisasi adalah menampung aspirasi dari masyarakat, pertanyaan saya adalah, apakah perencanaan yang dibuat oleh masyarakat sudah menampung aspirasi dari masyarakat setempat? Di wilayah kerja Bapak Ibu sekalian, ada masalah apa di sana? Masalah kesehatan. Masyarakat inginnya apa? Nah, ini pertanyaannya adalah dalam era desentralisasi ini adalah puskesmas sejauh mana sudah menampung aspirasi itu. Misalnya yang konkret, misalnya masyarakat ini tidak perlu sulit-sulit. Masyarakat ingin berobat sore hari di puskesmas karena paginya mereka bekerja ke mana, ladang atau ke laut atau dan sebagainya. Dia ingin berobat sore hari, tapi ternyata puskesmas tutup jam berapa itu? 12, jam 1 atau jam berapa gitu. Nah, ini kan ada keinginan masyarakat untuk berobat sore hari, bahkan malam hari, misalnya seperti itu. Nah, ini yang hal semacam ini adalah aspirasi masyarakat yang harus ditampung dalam era desentralisasi. Nah, bagaimana sulit? Nah, terus yang berikutnya misalnya hari libur Bapak sekalian. Di Papua ini banyak libur ya kita ya. Misalnya selain libur nasional juga ada libur-libur lain ya. Masyarakat ingin tetap berobat pada saat hari libur misalnya. Nah, bagaimana ini ditampung oleh puskesmas? Nah, jadi Bapak sekalian, semangat modul 3 ini adalah mencoba ya, kita membuka pemahaman bersama terhadap era desentralisasi adalah kita selaku aparatur negara, lembaga pemerintah bisa menampung aspirasi masyarakat seoptimal mungkin. Karena kalau tidak, percuma ada desentralisasi. Ini
kebijakan desentralisasi ini sudah berdarah-darah sejak tahun 98. Bahkan korbannya adalah Presiden Soeharto yang harus lengser. Nah ini yang sekarang sayang sekali kalau dalam perjalanan aja ternyata tidak optimal. Nah, jadi saya pribadi secara keseluruhan, tadi saya setuju, puskesmas harus diberi kewenangan penuh untuk dalam era desentralisasi ini. Kalau puskesmas belum siap, adalah kewajiban dari Dinas Kesehatan untuk mempersiapkan puskesmas agar siap. Tapi dalam kacamata ini, Bapak Ibu sekalian, tolong dicermati bahwa puskesmas pun tidak bisa jalan sendiri. Bagaimanapun ada program-program internasional dan nasional yang harus dijalankan oleh puskesmas selaku ujung tombak. Misalnya, Bapak Ibu sekalian sering mendengar MDGs, ya. Jadi kan ada target-target MDGs ya. Itu target MDGs itu adalah kesepakatan internasional sampai tahun 2015. Jadi seluruh dunia sudah sepakat untuk mewujudkan target-target yang ada dalam MDGs 2015. Nah, karena Indonesia termasuk anggota atau termasuk dalam komunitas internasional, otomatis Indonesia pun harus mewujudkan target-target MDGs. Nah, siapa eksekutornya? Pelaksananya adalah Bapak Ibu sekalian di puskesmas. Jadi tetap ada program-program internasional bahkan nasional yang harus dijalankan oleh puskesmas. Jadi pembulatan yang saya bulatkan adalah puskesmas dalam era desentralisasi ini harus lebih berdaya, harus diberi kewenangan, harus lebih mampu menampung aspirasi masyarakat sehingga mampu membuat perencanaan yang lebih nyata, lebih sesuai kebutuhan masyarakat. Harus diberi kewenangan. Tapi di samping itu, puskesmas pun selaku ujung tombak mempunyai kewajiban untuk menjalankan program-program internasional dan nasional yang sudah disepakati di level internasional maupun di level nasional. Itu. Jadi ada dua tugas utama seperti itu. Nah, bagaimana mengawinkan semua ini adalah ya tadi seninya ya. Nah, jadi dinas pun harus menampung aspirasi, tapi juga memberi kesempatan yang luas pada puskesmas. Jadi secara makro dulu dan secara makro saya jawab tadi, saya komentari itu dulu Bapak sekalian. Nanti secara teknis mungkin yang lebih detail kita akan diskusikan selanjutnya. Tapi mungkin ada tanggapan dari kawan-kawan dulu di Sentani, silakan saya tunggu. Silakan Mas Firman kalau ada komentar. Terima kasih. Ada pertanyaan? Baik, teman-teman sekalian. Berikut pemaparan dari narasumber Dr. Dwi Handono. Kalau ada pertanyaan atau komentar yang mau dipertanyakan, kami persilakan dari setiap masing-masing puskesmas tentang hal desentralisasi kesehatan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Begini, saya Dokter Gigi Adi dari Puskesmas Sentani. Begini, Pak. Jadi kalau saya sih pada dasarnya mungkin yang tadi bicara mengenai desentralisasi yang seolah-olah dikembalikan menjadi sentralisasi gitu. Jadi beberapa dana tuh sumbernya datang dari pusat. Terutama yang saya tahu Jamkesmas, Jampersal, BOK dan sebagainya. Begini, seringkali kami melihat bahwa Jamkesmas pun dari pusat itu seolah-olah terlambat gitu. Timingnya nggak tepat. Terus udah gitu, sudah timingnya nggak tepat, kadang-kadang kurang memenuhi aspirasi dari mungkin tenaga kesehatan yang sudah bekerja di tiap unitnya masing-masing. Jadi kalau tadi Bapak sempat bilang bahwa mungkin kita bisa buka pelayanan sore gitu. Pada dasarnya mungkin
petugas pelayanan mau saja. Asal petugas pelayanan juga mungkin pengen kesejahteraannya juga diperhatikan. Macam dari Jamkesmas kan di situ ada jasa medis yang harusnya dibagikan kepada petugas kesehatan. Kalau Jamkesmasnya saja terlambat gitu. Padahal memang sih kita bicara, kalau bicara petugas pelayanan kita bicara pengabdian gitu, tapi masalahnya kan masing-masing punya kepentingan pribadi kadang-kadang. Jadi kita nggak bisa memaksakan untuk melakukan pelayanan yang optimal kalau kita sendiri kadang-kadang mau mencoba memberikan arahan, tapi kalau untuk diperhatikan kesejahteraannya tuh kurang gitu. Jadi maksud saya adalah mungkin ada suatu formula begitu yang lebih baik supaya jangan yang tadi seolah-olah sudah dibuat sentralisasi kembali itu tidak terhambat. Mungkin penyalurannya jauh lebih cepat atau mungkin ada kebijakan-kebijakan tertentu yang lebih baik gitu. Terima kasih. Ada lagi? Ada. Oke. Ya baik, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu. Iya, saya nama saya Mariam Demeto dari Puskesmas Depapre. Ya, yang saya mau tanyakan begini Bapak, untuk materi kita di saat hari ini adalah tentang desentralisasi. Mungkin pertanyaannya, kalau untuk kita di Puskesmas, model desentralisasi yang bagaimana yang bagus yang kita harus pakai? Itu saja, terima kasih. Bagus itu pertanyaan. Apakah bukanya boleh dari jam 10 sampai jam 4 atau bukanya boleh malam, karena memang kondisi warganya memang beratnya malam, kalau siang pada berdagang semua, jadi nggak ada yang berita. Itu pertanyaan menarik itu. Yang tadi yang dari dokter Yati kelihatannya menarik juga, karena sekarang kelihatannya Depkes baru kebingungan dengan kasus Jakarta kan, dengan sistem Indonesia Dinas CPG Grulia itu yang penghitungannya ternyata banyak diprotes. Saya nggak membayangkan kalau itu diberlakukan untuk nasional dan itu diberlakukan di Papua, mungkin teriak-teriak lagi. Itulah nanti masalahnya. Oke, nanti mungkin Pak Dwi bisa menanggapi kami. Silakan Pak Dwi. Baik Pak Adi maupun Bu Marian ya, makasih atas pertanyaan yang menarik ya. Jadi kita kembali memang bicara desentralisasi. Ada, kalau kenapa kok desentralisasi kita nih tampaknya masih kacau balau ya, masih belum tertata, masih ya banyak masalah ya. Ya ada, kalau orang bilang katanya di luar negeri pun, di negara maju itu butuh waktu puluhan tahun baru desentralisasi jalan. Nah ini kita nih kalau sejak tahun 2001 ini baru sekitar 12 tahun. Tapi ini ya kalau masih banyak masalah, apalagi seperti kita nih, ya mohon dimaafkan, artinya mohon dimaklumi. Di negara maju saja bisa sampai 50 tahun baru desentralisasinya tertata. Jadi kalau kita baru 12 tahun dengan kondisi negara berkembang seperti kita, wajar kalau banyak masalah tadi ya. Yang semua terlambat, segala macam ya. Oke, ini kondisi realnya. Tapi tentu kita ingin mencoba mencari ya semacam, bukan pesimis ya, kita mencoba mencari solusi bagaimana baiknya untuk kondisi-kondisi seperti itu ya. Jadi Bapak sekalian, memang saat ini untuk desentralisasi di kesehatan khususnya Kementerian Kesehatan, memang ini sebetulnya tidak murni lagi Bapak sekalian. Jadi Kementerian Kesehatan juga ya sentralisasi juga dengan memberikan langsung anggaran-anggaran kepada puskesmas bahkan. Ya. Bahkan tidak melalui dinas atau apa, langsung anggaran langsung ke puskesmas. Ini sekali lagi, ini masa transisi karena mereka melihat sebetulnya tidak berlaku di seluruh Indonesia Bapak sekalian ya. Artinya gini, ada daerah-daerah di Indonesia ya, entah itu mulai provinsi, kabupaten, kota, bagus memberikan pelayanan kesehatannya. Tapi di lain pihak lebih banyak kabupaten kota yang mengabaikan pelayanan kesehatannya. Sehingga Kementerian Kesehatan secara nasional mengambil kebijakan pukul rata. Ya, kalau begitu artinya seluruh daerah dianggap bermasalah
sehingga harus diintervensi. Makanya ada dana BOK, jam tersal, jam kesmas dan sebagainya yang bisa langsung pada puskesmas. Ya ini konsep dari kebijakan nasional yang pukul rata seperti itu. Nah sekarang masalahnya Bapak-Ibu sekalian, ternyata mengurus jam tersal, jam kesmas seluruh Indonesia. Sekarang Bapak-Ibu sekalian, ini kabupaten kota ini sudah sekitar 400 lebih. Ya. Karena hampir setiap bulan ini bertambah nih kabupaten kota ya Bapak. Tapi Bapak sekalian di Papua saja, itu sudah berapa nambah kabupaten. Ya. Nah ini kondisi semacam ini akan menyulitkan pengaturan administrasi terkait dengan tadi pencairan dana dan sebagainya, sehingga sering terlambat di daerah-daerah. Jadi bayangkan pusat mengurus 400 kabupaten kota, sementara masalahnya pun sangat pelik, ini pasti wajar kalau terlambat seperti itu. Tapi seharusnya, jadi kalau saya boleh berpikir ideal, seharusnya memang semua ini pusat tidak lagi ikut campur kalau memang desentralisasi murni. Tapi karena sekarang desentralisasi setengah hati, pusat masih ikut membantu. Karena kabupaten kotanya pun ternyata belum mampu atau belum mau barangkali memberikan pelayanan kesehatan atau anggaran kesehatan yang optimal. Alokasi yang ada untuk kabupaten kota itu lebih pada fisik, ya, pembangunan fisik. Bahkan waktu saya ke Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, sempat juga berdiskusi dengan kawan-kawan di dinas. Ketika ada pilkada 2 putaran, banyak anggaran-anggaran seluruh SKPD itu dipotong untuk biaya pemilu pilkada. Nah, ini bisa dibayangkan Bapak sekalian ya, ada biaya politik yang akhirnya mengurangi jatah anggaran untuk masyarakat melalui SKPD. Nah, dengan kondisi semacam ini, akhirnya memang pusat harus turun tangan langsung. Nah, kalau kita bicara pusat, oke, jadi memang sepanjang ini dalam masa transisi, ya, kita memang agak susah ya berbuat banyak untuk itu. Tadi ide dasar tadi saya kaitkan dari pertanyaan tadi dan Bu Mariam terkait dengan pelayanan sore atau yang dan sebagainya, atau model desentralisasi terbaik untuk puskesmas. Jadi intinya ini Bapak sekalian, kembali pada semangatnya. Semangat desentralisasi adalah mencoba mendekatkan pelayanan dalam hal ini kesehatan ya, mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan menampung aspirasi sebesar-besarnya dari keinginan masyarakat. Itu udah prinsipnya. Nah sekarang bagaimana di puskesmas? Jadi kalau puskesmas mampu menampung aspirasi masyarakat, ya, memenuhi keinginan masyarakat, menyesuaikan pelayanannya dengan kebutuhan masyarakat, itu sudah memenuhi semangat desentralisasi. Itu saja sederhananya. Ya. Jadi kalau itu bisa terpenuhi ya, tapi gini Bapak sekalian, dalam perencanaan, puskesmas membuat suatu perencanaan. Jadi tolong bahwa perencanaan itu bukan atas hitung-hitungan atau analisis di belakang meja atau di atas kertas, tapi perencanaannya adalah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ya. Ini yang kita harapkan seperti itu misalnya. Jadi misalnya ya sebisa mungkin ya, kalau kecuali dalam tadi ya seperti tadi sudah keberatan kalau misalnya ada pelayanan kesehatan sore dan sebagainya, tapi minimal sudah lebih menampung aspirasi atau kebutuhan dari masyarakat. Nah kebutuhannya seperti apa? Coba ini sarankan saya konkretnya nih, tadi pertanyaan Bu Maria ya. Mungkin puskesmas bisa mencoba ya semacam survei atau tanya-tanya dengan FGD atau apa gitu. Masyarakat maunya apa sih ke puskesmas? Itu adalah rencana. Apa secara sederhana? Inginnya apa? Puskesmas itu inginnya bagaimana gitu. Coba tanya ke masyarakat. Coba puskesmas bertanya hal itu pada masyarakat. Bukan pada pasien yang datang, hanya pasien yang datang di puskesmas, tapi ke kampung-kampung dan lain. Tanya harus sederhana. Anda mau apa puskesmas ini biar inginnya bagaimana puskesmas ini?
itu akan muncul. Coba kamu lihat, ya. Jadi dari keinginan masyarakat ini, coba nanti diseleksi, kemudian dibuat satu perencanaan. Jadi inginnya apa masyarakat, kemudian masalahnya apa di masyarakat. Itu dua itu ya. Coba dua itu. Kalau model desentralisasi, masyarakat inginnya apa dalam kesehatan ini. Kemudian ada masalah apa di masyarakat. Nanti akan ketemu kuratifnya bagaimana, preventif promotifnya bagaimana. Termasuk masalah waktu tadi. Ya. Kapan masyarakat sebetulnya ingin berobat, posyandu atau dan sebagainya. Sederhana itu. Mungkin demikian Ibu sekalian ya. Mungkin silakan, mungkin ada komentar atau diskusi lebih lanjut. Ya, teman-teman. Iya Pak, tadi dari penjelasan Bapak untuk kita punya pertanyaan, ada satu yang masih mengganjal di hati. Tadi kan Bapak menjelaskan tentang semangat desentralisasi, itu kita menampung aspirasi dari masyarakat ketika mereka curhat ke kita. Terus kalau kita mau curhat atau memberitahu, kemana lagi jalannya? Kalau masyarakatnya kasih tahu ke kita mau kasih tahu ke siapa? Kalau kita kasih tahu ke dinas kan belum tentu dia turun melihat apa yang kita minta atau kita curhat ke dia. Itu kenyataan yang terjadi, Bapak. Ya. Oke, artinya Bu Mariam tadi ya sudah menampung curhat masyarakat ya. Jadi kita menampung aspirasi ini bisa secara pasif, bisa secara aktif. Artinya pasif ini, pasien-pasien yang datang ke puskesmas bisa kita tanya. Itu pasif, kita nunggu aja. Tapi aktif bisa kita lakukan langsung ke kampung-kampung ya, survei sendiri. Jadi kan kita tampung dulu, itu sudah bagus ya. Sekarang kalau sudah dilaksanakan, minimal kita identifikasi dulu. Kemudian menurut kalian, memang solusinya banyak keluhan-keluhan aspirasi masyarakat tidak bisa diselesaikan sendiri oleh puskesmas, tapi harus oleh ini. Jadi menurut saya program ini tidak hanya puskesmas, tapi juga pada dinas. Jadi kita berharap nanti ya dalam diskusi dengan dinas, coba kita sampaikan perlu apa masukan-masukan ini untuk ditampung oleh dinas kesehatan. Ya, jadi coba nanti kita temukan ya. Jadi ke program ini, Bapak sekalian, ini tidak sekedar masalah transfer ilmu, tapi adalah solusi real, ada solusi nyata untuk kita semua. Ya. Jadi dari 6 modul nanti Bapak Ibu pelajari semua, ya, kita akan coba pertemukan dengan dinas kesehatan agar solusinya bisa ketemu. Nanti setelah program jarak jauh ini, kita ada program tatap muka. Ya. Saya akan coba mengusulkan agar dalam program tatap muka peroleh 3 hari nanti ada pertemuan bersama antara dinas dengan puskesmas ini, sehingga masalah-masalah yang muncul di puskesmas atau di dinas itu bisa dipecahkan bersama. Ini sesuai dengan semangat desentralisasi. Ya, jadi semangat desentralisasi adalah mencoba untuk tidak setengah hati. Dinas harus memberikan kewenangan atau keterkaitan pada puskesmas. Masalah yang di puskesmas harus dipecahkan oleh dinas. Tidak bisa lagi curhat atau tidak menampung aspirasi seperti itu. Jadi begitu Bu Mariam. Jadi coba kita ya dinas harus ditampung. Jadi kita juga intervensi dalam program ini. Kita juga mencoba sudah mengintervensi dinas agar lebih peka terhadap masukan-masukan dari puskesmas. Ya, biasanya gini Bapak sekalian. Kalau ada pihak luar, nah kami ini dianggap pihak ketiga dari luar ya. Biasanya pihak ketiga atau dari luar itu lebih didengar, ya, lebih diperhatikan oleh dinas maupun puskesmas. Kalau misalnya Mariam atau kepala puskesmasnya bicara kepada dinas, mungkin dinas diam saja atau cuek. Tapi kalau kami yang memfasilitasi, mempertemukan Bapak Ibu sekalian, ya barangkali nanti ada lebih lanjut ya, lebih didengar, ada solusi.
Belum begitu bukannya. Jangan putus asa dulu, jangan. Kita program ini bukan untuk membuat putus asa, tapi mencari solusi. Kita semangat ya. Kita semangat. Harus cari solusi. Ini kita berjalan. Sudah dijawab. Ada lagi teman-teman? Dari dokter di depan. Mic-nya nggak nyampe. Mari dokter. Mari dokter. Ada lagi? Pak Firman? Ya, ada Mas Nasrun dari Dokter Dosai. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya dari Puskesmas Dosai. Nama Indah Lisdiani. Ini saya hanya ingin tanggapan dari Bapak mengenai dampak dari desentralisasi tadi yang sudah kita bicarakan. Tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa manfaat dari desentralisasi kesehatan ini adalah salah satunya untuk meningkatkan pelayanan di masyarakat. Salah satu bentuknya adalah mungkin dengan terbitkannya adanya KJS seperti di Jakarta atau Jamkesmas atau Jamkespa dan Jamkesda yang berlaku di Papua. Memang kenyataannya memang jumlah pasien yang kami layani di puskesmas kami ini memang sangat meningkat. Tapi Pak, permasalahan yang ada di kami ini tidak semuanya masyarakat yang seharusnya diindikasikan untuk mendapatkan Jamkesmas ini, ternyata ada masyarakat juga yang datang dengan bermobil dan menggunakan kalung-kalung emas di leher atau di tangan atau di kaki. Jadi sebenarnya itu mereka tidak berhak, tapi kenyataannya ada, bukan ada, banyak juga yang datang ingin mendapatkan layanan Jamkesmas atau gratis. Padahal mereka ke puskesmas karena merasa berhak, jadi mereka langsung minta pelayanan untuk diperiksakan malaria. Jadi bagaimana tanggapan Bapak masalah masyarakat yang seperti itu? Kedua, masalah desentralisasi tadi yang sudah diberikan pihak dinas dalam menampung aspirasi masyarakat. Kami di Puskesmas Dosai sebenarnya itu dari pihak dinas sudah mengadakan seperti pusat layanan kesehatan di satu kampung, yaitu Pustu, dan itu pun sudah berdiri, itu pun atas permintaan masyarakat. Tapi kenyataannya masyarakat pula yang menjadikan kendala sampai saat ini tidak dapat kami mengadakan pelayanan di kampung tersebut. Terima kasih Pak, minta tanggapannya. Baik, terima kasih Bu. Ya. Baik. Ya, pertama ini kalau kita masih apa? Halo? Ya, lanjut Pak. Oke, bisa. Baik, Ibu sekalian, saya mencoba untuk menjawab tadi pertanyaan tadi memang yang pertama ya. Oke. Begini Ibu sekalian. Ini terkait dengan ada ya kasarnya ada orang-orang kaya yang punya mobil atau berkalung emas juga memanfaatkan dana-dana yang gratisan gitu ya. Jamkesmas, Jamkesda dan sebagainya. Jadi memang ini kalau kita kenal dalam istilah akademisnya adalah moral hazard. Nah, jadi moral hazard ini adalah hal semacam ini bagus sekalian tidak hanya terjadi di Papua ataupun Kabupaten Sentani ataupun Puskesmas Dosai, Puskesmas. Di Jakarta pun yang lebih kaya dari itu banyak yang memanfaatkan. Jadi bagus sekalian kalau sekarang ada KJS ya, Kartu Jakarta Sehat ya. Itu bahkan katanya isu-isunya bagi yang belum punya KJS itu bisa nyewa tanda kutip
Ada sekarang orang-orang yang secara komersil menyewakan kartu KJS-nya untuk disewa orang lain. Tarifnya cuma 1 juta untuk per penyakit. Itu sekali berobat itu disewakan 1 juta kepada orang lain yang belum punya. Nah ini orang-orang kaya lebih baik dia nyewa KJS 1 juta daripada membayar obat, perawatan dan sebagainya yang bisa puluhan juta. Nah, ini ada moral hazard seperti itu. Nah jadi bagus sekali ya. Nah sekarang memang sulit untuk mengatasi masalah moral hazard seperti ini. Jadi bagi puskesmas sendiri, sepanjang itu memang memenuhi persyaratan administrasi, baik itu kartu atau surat pengantar atau apapun, yang memang tidak ada tidak ada ketentuan harus menolak orang yang sudah memenuhi ketentuan administrasi. Bahkan kalau ditolak itu malah puskesmas salah, karena syarat-syaratnya sudah lengkap. Justru yang salah ini adalah orang yang memberikan misalnya kartu ataupun apapun pada orang tersebut, entah itu dari kelurahan, dari kepala kampung ataupun dari kabupaten, distrik dan sebagainya, yang memberikan Ya, halo. Ya, bisa dilanjut Pak. Tadi terputus, bisa lanjut. Baik, mudah-mudahan tidak banyak gangguan teknis lagi ya, jadi mengganggu betul ini. Jadi bagus sekalian, tadi pertanyaan pertama tadi tentang moral hazard. Memang secara administrasi, ya, sepanjang yang bersangkutan lengkap persyaratannya, ini tidak ada kewenangan dari puskesmas untuk menolak itu. Itu malah nanti rame ya. Jadi tetap saja dilayani, tapi mungkin bisa disindir-sindir ya dalam pelayanan kan. Ya mungkinkah bagaimana ya kebudayaan setempat itu bagaimana untuk menyindir ya atau menghimbau atau bagaimana ya. Tapi secara administrasi memang tidak boleh dilarang ya atau ditolak. Dan memang sulit. Jadi ini masalah ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Jayapura ataupun puskesmas desa ya atau puskesmas lainnya, tapi di Jakarta pun yang ibu kota negara terjadi seperti itu. Terus tadi yang pertanyaan kedua adalah pustu di kampung ya. Jadi ini sesuai dengan masyarakat, tapi ternyata setelah dipenuhi hasil tersebut, mungkin ada masyarakat dari kendaraan dari masyarakat tidak bisa juga ditempati atau diberikan pelayanan. Ya sudah, jadi minggu lalu kami diskusi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura ya. Jadi ada beberapa tempat bagus sekalian. Kepala dinas lama atau yang itu menyampaikan demikian misalnya.
kalau memang masyarakat tidak bisa menjamin keselamatan petugas kesehatan di lokasi atau di kampung atau di pustu, polindes dan sebagainya, maka pelayanan kesehatannya itu atau tenaga kesehatannya akan ditarik dan wilayah tersebut tidak akan diberi layanan kesehatan lagi. Jadi Bapak-Ibu sekalian, memang betul dalam era desentralisasi ini ada semangat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat atau menampung aspirasi masyarakat. Tapi dengan catatan pun itu tidak membahayakan keselamatan dari petugas kesehatan itu sendiri. Jadi jangan sampai ada korban yang sia-sia atau pahlawan kesiangan. Itu tidak kita inginkan. Kalau memang masyarakat kalau betul-betul menginginkan pelayanan kesehatan, tentu yang bersangkutan juga siap untuk mendukung dengan situasi keamanan yang kondusif seperti itu. Ya, jadi mungkin demikian Bu ya. Jadi masalahnya adalah kembali kepada semangat desentralisasi juga tidak boleh melupakan masalah keamanan dari pegawai kita itu sendiri. Ya, terima kasih ya. Ini kok gambarnya kurang jelas ya. Iya, iya, Pak Nasrun, jaringan kita mungkin lagi agak bermasalah. Kita lanjutkan saja, walaupun agak-agak kurang stabil, seperti itu. Putus-putus, Mas. Coba kita, iya, kita tidak bermain video, Pak. Coba dari sana juga tidak bermain video. Halo? Ya, halo, bisa terdengar, Pak? Halo? Putus-putus ya. Halo? Ya, sekarang sudah bagus, Pak. Halo, Pak. Halo, sudah bagus. Di sini sinyal sudah mulai bagus. Halo? Halo, Pak Nasrun. Iya. Di sini sinyalnya bagus, Pak. Di sini stabil. Kenapa ya? Saya call dari sini, tapi belum ada ini. Oke. Ya. Ya, Pak Nasrun? Iya.
Saya informasikan kondisi jaringan di sini lumayan agak ya tidak bagus. Merah dan kuning, kita bisa lanjutkan? Oke, nggak apa-apa. Asalkan saling dengar aja. Kadang-kadang suaranya cakep-cakep, tapi kadang-kadang menjadi tidak cakep-cakep karena jaringan gitu ya. Tidak apa-apa lah. Oke, sebetulnya tadi sudah dijelaskan sama Pak Dwi dan kelihatannya saya tertarik dengan beberapa kegiatan yang sebetulnya tidak masuk dalam dunia kesehatan, tetapi seperti tadi yang dicontohkan sama dokter yang dari Depapre, dokter siapa lupa saya namanya, bahwa ada kegiatan yang tidak masuk dalam rencana masuk rencana puskesmas tapi tidak masuk rencana dinas. Nah, kayak seperti itu tetap dilakukan nggak di kalau kebiasaan di sana? Iya Pak, kalau memang dari dinas kesehatannya oke, kita jalankan. Kalau memang tidak, tapi PLA selama ini kita jalan tetap kok di Depapre untuk kegiatan malarianya. Kita sisihkan dananya juga untuk kegiatan itu ada. Artinya kalau dari sisi itu kan sebetulnya ada kewenangan yang bisa dilakukan oleh puskesmas dalam sebuah perencanaan. Tidak harus menurut dinas kesehatan gitu. Iya benar Pak. Itu memang kita tidak 100% untuk mengikuti. Memang ada kegiatan semua dari dinas, itu kita ikutin untuk kita capaikan cakupannya dan programnya. Dan ada beberapa kegiatan tambahan itu kita tetap kerjakan di puskesmas. Itu kegiatan tambahan kan artinya dari dari aspirasi masyarakat. Iya betul Pak, karena memang dari 1 tahun yang lalu angka malaria tertinggi itu di Kabupaten Jayapura berada di Depapre. Karena kita melihat situasi itu, kita bentuk tim itu untuk program PLA malaria. Sekarang kita sudah turun ke ranking 4 dari angka malaria yang tertinggi di Kabupaten Jayapura. Ya, saya nggak tahu, mungkin bisa ditanggapi Pak Dwi, karena menurut saya kalau dari kacamata saya ini sudah desentralisasi di tingkat puskesmas dan menurut saya berhasil gitu ya. Saya nggak tahu di puskesmas lain apakah memang ada program-program seperti itu yang itu menunjukkan kewenangan dan keberhasilan puskesmas dalam sebuah perencanaan tanpa harus melukai dinas yang melukai. Ya, saya pasti. Ya, betul sekalian. Jadi dalam era desentralisasi itu adalah kita makin banyak puskesmas menampung aspirasi masyarakat, kemudian juga mencoba untuk mengatasi masalah tersebut secara mandiri. Itu keberhasilan desentralisasi makin nyata. Ya. Jadi kalau makin banyak puskesmas punya program sendiri tapi sesuai kebutuhan masyarakat, itu sebetulnya itu merupakan indikator yang baik dalam desentralisasi ini. Sehingga kita mengharapkan puskesmas tidak hanya pelaksana program dinas. Ini kalau dalam desentralisasi di 3 puskesmas ini, kalau masih puskesmas hanya, sekali lagi ya, kalau puskesmas hanya melaksanakan program dinas, artinya itu era sentralisasi lagi. Jadi saya apresiasi betul ya puskesmas di Depapre tadi yang tentang, mungkin yang lain juga ada barangkali ya. Tapi gini, kalau makin banyak puskesmas punya inisiatif, punya inovasi, program spesifik daerah setempat yang tidak ada di dinas, itu sebetulnya menunjukkan indikator, salah satu indikator keberhasilan dari desentralisasi tadi. Ya. Jadi itu bisa terbukti memang kebutuhan masyarakat, bukan mengada-ada ya, artinya memang kebutuhan masyarakat. Ya.
Baik, itu yang saya coba tanggapi. Mungkin masih ada yang lain barangkali ingin kita diskusikan lagi. Silakan. Beri kesempatan karena banyak sekali saya lihat ya pesertanya. Mungkin bisa mendapat kesempatan. Ya, selamat siang Pak. Kami dari nama saya Yohanes Tapi dari Puskesmas Selesai Pak. Ya, silakan Pak Yohanes. Pertanyaan kami di sini adalah desentralisasi di bidang kesehatan. Adalah memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan menampung aspirasi masyarakat. Pertanyaan kami Pak, ada permintaan dari masyarakat di Puskesmas Selesai bahwa di luar jam dinar, akhirnya jam 12, jam 3 ke bawah ada pelayanan khusus di tempat kami. Sedangkan kami di Puskesmas terbatas tenaga. Pertanyaan kami bagaimana jalan keluar permasalahan ini Pak? Itu saja yang pertanyaan kami. Ya, ada lagi teman-teman? Ya, baik, terima kasih. Saya Suster Alfa dari Puskesmas Sentani. Ya, silakan Ibu Alfa. Ya, baik, Pak, ini mungkin sekedar masukan atau ya untuk kita semua. Kita pada saat ini kan kita belajar tentang desentralisasi. Jadi kalau menurut saya mungkin perlu dilakukan pembinaan ke tempat-tempat yang benar-benar akan dilakukan desentralisasi itu. Karena seandainya kita bicara desentralisasi, kemudian benar-benar itu diturunkan dari pusat, tapi kalau tempat-tempat yang akan dilakukan itu petugasnya tidak tahu atau dia tidak siap, saya rasa mungkin itu tujuan yang akan dicapai mungkin tidak akan tercapai dengan benar. Karena walaupun memang tujuan dari pusat baik, tetapi yang akan melaksanakan itu mungkin dia tidak akan bisa sesuai dengan apa yang dimaksud dari pusat. Mungkin itu saja menurut saya. Jadi maksudnya mungkin pembinaan terhadap sumber daya manusianya itu yang harus ditingkatkan supaya dia tanggap terhadap maksud desentralisasi dari pusat. Itu saja. Terima kasih. Iya. Baik, mungkin ada satu lagi buat sekalian. Masih ada. Satu lagi. Ini satu lagi. Pas Pak, lanjut. Baik. Baik Ibu sekalian, ini saya mau tertarik yang makro dulu ya, pertanyaan Suster Alfa ya dari Sentani ya. Jadi betul Ibu sekalian, ini sudah kurang lebih 12 tahun desentralisasi ini berlaku. Ternyata memang sosialisasinya atau informasinya belum merata atau belum semua tenaga kesehatan menerimanya. Mungkin seperti itu ya. Jadi ya kita bisa bayangkan ya, Indonesia ini ada sekitar 9.000-an puskesmas ya, dengan 400-an kabupaten kota ya, 400-an lebih. Jadi memang ada masalah komunikasi di sini, ada kesulitan komunikasi. Nah kami dari UGM Bu Alfa dan juga kawan-kawan yang lain melihat memang betul ternyata memang masalah konsep desentralisasi ini belum dipahami secara merata oleh kawan-kawan di daerah. Oleh karena itulah dalam modul 3 ini kita membuat modul khusus untuk tentang desentralisasi. Nah sekarang memang Ibu Suster Alfa tadi ini kebetulan ya, atau harusnya beruntung ya. Dari sekian banyak puskesmas di Kabupaten Jayapura, 3 puskesmas ini terpilih, artinya mendapatkan informasi yang lebih awal atau lebih menyeluruh tentang desentralisasi kesehatan. Tapi puskesmas lain, ya ini masalahnya, ini mungkin belum kebagian informasi itu. Ya. Jadi saya sarankan, memang ini masalah kami dari UGM juga terbatas juga langkahnya. Ini seharusnya informasi kepada puskesmas adalah tugas dari Dinas Kesehatan. Dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura.
Seharusnya memberikan pembinaan, sosialisasi, penyiapan dan sebagainya, itu adalah tugas dinas kesehatan. Nah sekarang melalui program ini, ya kita pun melihat Bapak sekalian, saya sendiri melihat dinas kesehatan pun mungkin belum paham betul konsep desentralisasi ini, ya. Sehingga kita pun buat modulnya untuk dinas kesehatan, untuk desentralisasi kesehatan. Jadi dinas kesehatan kita intervensi, puskesmas pun kita intervensi. Harapan kita adalah jika dinas dan puskesmas itu sudah lebih paham tentang desentralisasi, lebih siap, nah ke depannya ini tentu akan lebih baik lagi. Puskesmas akan lebih siap desentralisasi ini. Ya. Baik itu Bu Susan, apa mungkin demikian secara makro ya. Jadi nanti itu. Jadi sekali lagi masalah-masalah yang dikemukakan ini adalah tidak membuat kita pesimis, tapi kita buat solusinya. Dengan Ibu tahu ada masalah ini, kita jadi terbuka. Dan tolong juga modulnya itu juga dibaca. Nah kita harapkan demikian sehingga lebih memahami ya. Kemudian tentang tadi dari Pak Yohanes ya, dari Puskesmas Dosa ya. Nah ini pelayanan khusus minta jam 12.15 atau jam 2, ya agak siang dan sore hari, kasar seperti itu. Bahkan mungkin kalau ditanya betul, mungkin ada juga yang mengharapkan pelayanan hari libur barangkali. Nah ini Bapak-Ibu sekalian, ya masalahnya begini, kalau memang sudah ada aspirasi dari masyarakat seperti itu, dan ternyata karena puskesmas terbatas tenaganya, tolong masalah ini disampaikan dan dibicarakan dengan dinas kesehatan. Jadi kalau puskesmas tidak bisa mengatasi, puskesmas tidak bisa mengatasi, puskesmas punya dinas kesehatan kabupaten. Nah itu harusnya diselesaikan di level dinas kesehatan. Minta bagaimana solusinya seperti apa. Ya. Minggu lalu kami diskusi dengan dinas kesehatan Kabupaten Jayapura. Mereka misalnya ada program tenaga PPP dan sebagainya. Jadi ini harus disampaikan. Jadi agar dinas kesehatan punya solusi bagaimana baiknya untuk memberikan pelayanan di sore hari seperti itu. Tapi secara internal di dinas kesehatan, di puskesmas saya, apakah memang betul? Ya, ada solusi-solusi yang bisa dilihat. Mungkin bisa pakai sistem shift, ya. Nggak tahu ya. Apakah memungkinkan tidak? Bisa pakai sistem shift. Ada yang shift pagi, ada yang shift sore misalnya. Sehingga pelayanan lebih panjang. Atau ini kata Pak Nasrul, boleh nggak bukanya agak siang atau nggak harus mulai jam 8 tapi sesuai dengan kebutuhan masyarakat misalnya. Nah ini kan pertanyaan menarik bagus sekali ini. Misalnya kalau masyarakat itu inginnya puskesmas buka dari jam 11 sampai jam 4, ya udah puskesmas bukanya kita mulai jam 11 sampai jam. Jangan dipaksakan mulai jam 8 pasien tidak ada, kegiatan tidak ada, pas masyarakat datang kita tutup. Nah kan lucu. Nah hal semacam ini harus didiskusikan dengan dinas kesehatan. Apakah ada kebijakan-kebijakan yang membolehkan untuk itu? Mungkin begitu Pak Janis ya. Jadi intinya coba di secara internal di rooming dulu. Apakah bisa pakai sistem SIM di internal puskesmas, pakai sistem tiket bagaimana seperti itu, atau mengatur jam buka dan sebagainya. Kalau tidak bisa dipecahkan sendiri, ya tolong lapor pada dinas kesehatan. Ya. Bagaimana solusinya? Karena Bapak sekalian, kalau dinas kesehatan Kabupaten Jayapura tidak bisa mengatasi, konsep desentralisasi menyarankan mereka harus lapor kepada dinas kesehatan provinsi Papua. Nah, yang lagi kata masalahnya. Mungkin demikian. Barangkali ada tanggapan atau pertanyaan lain. Silakan, Mas Irman. Ya, teman-teman masih semangat ya? Ayo, silakan kalau ada yang berkomentar kembali. Mungkin ini masalah SIT. Nah, kalau kita bicara SIT ya SDM-nya lagi harus siap karena semua puskesmas itu tenaganya sangat terbatas. Jadi kalau kita dinas pagi, ada juga yang masyarakat datangnya lebih awal. Jadi kalau kita mengikuti kemauan masyarakat, tidak ada habisnya karena
Ada yang datang lebih pagi, ada yang memang suka datang di luar jam dinas. Kemudian masyarakat di sini wataknya tidak seperti di Jawa. Di sini terlambat, dikasih tahu terlambat mengamuk duluan, Pak. Di sini wataknya keras-keras. Nah, di samping itu kalau jaga malam banyak orang mabuk. Kita diganggu orang mabuk, telepon polisi nggak ada yang datang. Jadi itu semua kendala untuk kita di sini. Kemudian apa ya, yang maksudnya pagi pun kita malah sudah kewalahan melayani masyarakat. Apalagi sekarang jam Kesmas berlaku semua gratis. Jadi namanya Puskesmas memang dari dulu sampai jam 2 saja. Setelah kita pernah ada UGD, kemudian ada Rumah Sakit Jiwari, UGD yang berjalan 24 jam ditutup karena tidak ada yang mau ke rumah sakit kalau ada pelayanan 24 jam di Sentani, gitu Pak. Di Puskesmas Sentani kalau ada UGD-nya tidak akan lari ke rumah sakit daerah Yowari karena lebih enak di Puskesmas di tengah kota. Jadi kecelakaan dari manapun akan datang ke Puskesmas. Nah, tenaganya sekarang ini sangat terbatas, SDM-nya kurang Pak. Gitu, terima kasih. Ya. Ya, artinya kalau saya ini hanya sering berpikiran agak nakal gitu. Kalau memang di pagi hari sudah banyak, ya itu memang apa-apain. Tetapi kalau tadi pertanyaannya Pak Yohanes misalnya, memang masyarakatnya kebiasaannya memang siang gitu ya. Ya, apakah pertanyaan nakal saya sebetulnya, apakah memang Puskesmas itu harus buka dari jam 8 gitu di seluruh Indonesia gitu. Toh jam 8-nya Papua sama jam 8-nya Jogja saja sudah berbeda 2 jam ya. Artinya kan itu kesepakatan gitu. Sehingga buka itu bisa juga kesepakatan gitu sebetulnya antara pengguna layanan dengan penyedia layanan. Menurut saya, toh saya nggak tahu apakah memang ada aturan yang melarang Puskesmas tidak buka itu. Melarang Puskesmas di atas jam 8 kan juga kelihatannya nggak ada juga. Toh ada yang 24 jam. Ini pertanyaan nakal saja. Sering jadi orang nakal, jadi harus jadi pertanyaan nakal-nakal. Biar agak kreatif sedikit. Tadi sebetulnya menarik tadi beberapa kegiatan yang di luar Puskesmas. Itu sebetulnya menariknya itu baik, berhasil, tetapi kelemahannya adalah tidak pernah terlaporkan oleh Dinas Kesehatan karena memang tidak ada kegiatan di Dinas Kesehatan. Artinya ada tantangan buat teman-teman adalah membuat laporan supaya itu dilihat sehingga dianggap sukses. Karena kalau tidak, ya tidak akan ada yang melihat itu. Karena di PLA misalnya PLA malaria tadi misalnya itu tidak akan pernah terlaporkan kan, karena memang tidak ada di Dinas Kesehatan. Tinggal, halo, masih dengar? Masih. Nah.
Bisa panggil lagi mas? Sudah stabil lagi. Sekarang sudah bagus. Sudah bagus. Tadi sempat terputus ini. Ya, halo. 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 Oh gitu kan. Ya, oke. Kita bisa langsung saja. Enggak, sekarang saya pakai jaringan Signas lagi. Bisa, sudah langsung. Jaringannya sudah mulai kuning. Sudah mulai stabil. Putus-putus, Mas. Halo? Putus-putus. Kita kedengaran bagus di sini, Pak. Aku dengar suaramu putus-putus. Ya, sekarang gimana, Pak? Sekarang gimana, Pak? Ini pakai video ya? Bukan, pakai push datin. Jaringannya kuning kok. Koneksinya kuning. Kita dengar jelas, Pak. Halo? Ya. Agak putus-putus. Tapi kita halo, kita dengar jelas, Pak, di sini, Pak. Kamu dengar suara dengan baik? Ya, kita dengar suara dengan baik di sini. Kamu dengar suara saya dengan baik? Ya. Dengar, Pak, dengar. Atau kita pindah jaringan saja, Pak, pakai SPD gimana? Pindah jaringan kemana? Ke SPD. Saya stop dulu ya. Saya stop dulu ya. Sekarang dengar suara baik nggak, Pak? Masih putus-putus ya? Halo? Masih putus-putus, Pak? Halo? Panas turun? Ya. Masih putus-putus nggak?
Putus-putus, Mas. Oke. Halo. Ya, sebentar, ini sudah online lagi, Pak. Sudah online. Oke, bisa panggil. Oke. Halo. Oh, nggak ada suaranya. Begitu kan. Nah, itu udah. Saya panggil di sana. Ada, panggil ya. Saya manggil. Bisa di sana. Nggak ada. Saya manggil. Iya, itu manggil. Saya manggil ke sana. Nggak ada juga di sana. Oh, nggak ada. Oh, berarti lost ya. Oke. Oh, nggak online. Oke. Oke, ini sudah mati. Oh, nggak online ya. Ya. Terusin pakai telepon kan? Ya coba. Oke. Tapi ini online langsung ada PKNL. Ini udah ada nih. Nih. Oh, nggak online ya. Ya, oke. Ya, teleponnya pakai yang telepon ini saja, Pak, yang satu lagi. Tapi saya harus pas yang satu lagi, yang nomor saya satu lagi, 0812 itu. Tapi saya harus pasang dulu, pasang apa? Perangkatnya dulu. Ya, oke.
Ya, halo. Halo. Ya. Ya. Halo, Mas Hasrun. Mas Hasrun. Bisa dengar? Halo. Ya, Mas Irman. Ya, bisa dengar, Pak? Oke. Bisa mendengar kita? Ya, bisa. Jelas sekali, Pak. Oke, kalau bisa mungkin kita karena waktu sudah menuju hampir jam 12 di sana, kita simpulkan saja. Mungkin ada dari Pak Dwi yang bisa disampaikan. Diskusinya cukup menarik walaupun ada beberapa gangguan teknis, tetapi ada beberapa catatan saya sebetulnya yang penting adalah pencatatan dari beberapa kegiatan di luar menjadi kegiatan tambahan itu menjadi penting menurut saya supaya teman-teman bisa dilihat mana yang berhasil, mana yang tidak, itu yang perlu dilakukan sebetulnya. Terus yang kedua harus sedikit berpikiran nakal ya. Itu usulan saya sih. Mungkin akan disimpulkan sama Pak Dwi. Silakan Pak Dwi. Baik Bapak sekalian, saya mencoba membulatkan diskusi ataupun pembahasan tentang modul 3 ini. Jadi Bapak sekalian, bahwa kita hari ini diskusi tentang desentralisasi kesehatan yang sudah mulai berlaku tahun 2001. Jadi saat ini sudah menginjak usianya yang 12 tahun era desentralisasi. Ternyata memang kita melihat bahwa konsep pemahaman tentang desentralisasi ini masih belum merata dipahami oleh tenaga kesehatan sampai ke level puskesmas. Oleh karena itulah kita mengharapkan minimal kalau konsep ini cukup rumit, tapi sederhananya adalah kita ingin mencoba melalui sesi ini adalah memberikan pemahaman bahwa ide dasar dari desentralisasi itu adalah sekali lagi mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Artinya pendekatannya adalah juga termasuk memenuhi kebutuhan atau aspirasi dari masyarakat itu ide dasarnya. Tapi tentu dalam kondisi Papua seperti ini adalah kita juga tetap harus memperhatikan keselamatan. Jadi jangan sampai nanti kita akan mencoba mendekatkan pelayanan tapi keselamatan kita terganggu. Termasuk tadi masalah diganggu orang mabuk dan sebagainya. Nah, ini juga harus dipertimbangkan. Kemudian yang selanjutnya Bapak sekalian, dengan pemahaman ini kami berharap melalui sesi ini minimal pola pikir atau pandangan kita, persepsi kita tentang desentralisasi ini bisa merubah pemahaman kita dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi artinya selama ini saya pribadi melihat bahwa kita memberikan pelayanan untuk atau dasarnya adalah kemudahan bagi kita tenaga kesehatan. Tapi bukan kemudahan atau kebaikan bagi masyarakat. Jadi ini yang coba kita rubah Bapak sekalian dengan semangat desentralisasi. Perubahannya tidak drastis. Saya tidak menginginkan perubahan yang drastis. Tapi minimal ada langkah-langkah konkret untuk bagaimana puskesmas bisa lebih mendekatkan pelayanannya kepada masyarakat. Ya, sederhana saja. Ya. Jadi kalau mungkin langkah pertama Bapak sekalian, identifikasi, coba mengadakan survei baik pasif maupun aktif, tanya masyarakat maunya apa, bagaimana sih maunya. Ya. Kemudian masalahnya apa di masyarakat. Kemudian itu dulu yang awal. Nah berangkat dari sana, puskesmas bisa mencoba mencari solusi. Bisa tidak memenuhi kebutuhan masyarakat seperti itu. Misalnya tadi di puskesmas selesai, inginnya buka siang dan sore hari. Ya kita tampung dulu. Nah berdasarkan masukan aspirasi masyarakat, puskesmas mencoba
membuat perencanaan dan pengorganisasian. Ya, coba diutak-atik dulu istilahnya. Jangan bilang tidak bisa gitu. Jadi jangan cepat-cepat bilang tidak bisa karena terbatas tenaga. Jadi kita coba diatasi dulu. Jika Puskesmas tidak bisa mengatasi, ada forum atau atasan langsung dari Puskesmas adalah Dinas Kesehatan. Nah, coba dibicarakan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura untuk itu. Nah, jadi ini semangat Bapak sekalian. Jadi intinya kami mengharapkan melalui sesi ini tidak hanya pemahaman atau pola pikir yang berubah, tapi juga ada langkah-langkah konkret bagaimana menindaklanjuti pembicaraan dari atau diskusi hari ini. Nah, coba kita ingin yang seperti ini. Jadi ada langkah-langkah atau rencana tindak lanjut yang nanti mungkin Mas Irman juga nanti bisa mencoba untuk mengidentifikasi atau mencatatnya, sehingga kita bisa punya banyak agenda untuk itu. Jadi Bapak sekalian, saya rasa demikian terkait pembicaraan ini. Sekaligus saya juga mohon pamit, ya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan terkait dengan sesi hari ini, juga termasuk gangguan teknis tadi. Terima kasih. Selamat siang. Saya kembalikan pada Pak Nasir. Oke teman-teman, itu simpulan dari diskusi kita, walaupun itu masih bisa berkembang nanti diskusinya. Begitu dulu, karena di sana sudah hampir jam 12, ada Jumatan dan kelihatannya harus makan siang dulu kelihatannya ya. Bukan begitu? Ya, begitu Pak. Suaranya ya. Oke, selamat siang. Sampai ketemu lagi. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nasrun dan Pak Dwi atas pemahaman tentang desentralisasi kesehatan bagi kami di sini. Selamat siang, sampai bertemu lagi di Jumat depan dengan materi dan kasus yang berbeda. Selamat siang.